Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armianti Dulbancin, NIM 1802100025, salah satu mahasiswi UIN Araniri Banda Aceh, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar-dasar neurologi yang diampu oleh Ibu Aziza Uswati Hasanah SPD MPD. Baiklah, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi sel saraf perkembangan otak pada anak usia dini. Yang pertama itu adalah perkembangan otak anak pada masa prenatal atau disebut juga pada masa sebelum kelahiran, yaitu bermula pada usia 0 sampai 8 minggu kehamilan, di mana masa ini adalah pembentukan otak janin sekitar hari ke-8 sampai akhir minggu ke-7 kehamilan. Jadi di mana sel-sel otak janin pada masa prenatal ini mulai berbentuk pada akhir minggu ke-8 dan akan terus mengalami penyempurnaan pada sampai saat kelahiran. Selanjutnya adalah periode 10 sampai 20 minggu kehamilan, yaitu di mana pada minggu ke-10 ini terjadi pertumbuhan sel-sel saraf otak dengan cepat sehingga mencapai 250.000 sel saraf baru per menitnya yang terus-menerus terus berkembang. Jadi pada masa ini otak kecil pada masa prenatal tersebut sudah bisa menerima dan mengirim pesan dari janin dan sudah mulai melakukan gerak refleks. Sementara pada minggu ke-19 otak janin sudah terdapat pada jutaan sel saraf, dan pada minggu ke-25 otak janin mulai memiliki tekstur yang berkerut-kerut, dan percepatan perkembangan otak janin terjadi pada trimester ketiga hingga anak lahir sampai usia 5 tahun. Selanjutnya itu adalah cara mengoptimalkan otak anak masa prenatal, yaitu bisa dengan memberikan stimulus dan memberikan gizi-gizi yang baik. Contohnya itu adalah asam lemak omega 3, di mana di sini berfungsi membentuk badan sfigomiden, yaitu yang merupakan komponen yang membentuk perkembangan sel saraf pada anak usia dini. Selanjutnya itu adalah nutrisi berupa tirosin dan triptofan, juga kolin, asam folat, zat besi, dan iodium. Selanjutnya adalah perkembangan otak pada masa postnatal, yaitu di mana disebut juga sebagai perkembangan otak anak pada saat telah lahir, di mana struktur otak sudah lengkap dan mencapai kematangan di luar kandungan bayi lahir, yaitu lebih dari 100 miliar sel saraf dan sekitarnya berupa 1 triliun sel saraf atau mungkin lebih yang berfungsi sebagai perekat dan sinaps yang membentuk triliun-triliun sambungan antar neuron ataupun saraf-saraf. Jadi kemampuan otak ini tidak terjadi secara spontan, akan tetapi dipengaruhi oleh mutu dan frekuensi stimulus yang diterima anak melalui indera-indera manusia ataupun indera-indera dari anak tersebut. Selanjutnya adalah pertumbuhan sel saraf. Jadi pertumbuhan sistem saraf itu mendahului atau lebih cepat daripada orang lain. Jadi setiap pertumbuhan sel saraf anak itu berbeda-beda. Jaringan saraf yang mencapai ukuran matang pada saat lahir atau terus menerus hingga mencapai 9/10 bagian pada usia sampai 6 tahun. Jadi tumbuh kembang otak anak itu dipengaruhi beberapa. Yang pertama dari lingkungan biologis, meliputi jenis kelamin, gizi, hormon, dan umur. Ada juga faktor fisik meliputi cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah, radiasi. Ada faktor
psikologis meliputi stimulus, stres, cinta dan kasih sayang. Ada juga faktor keluarga di mana ini meliputi pekerjaan atau pendapatan keluarga dan juga pendidikan orang tua. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Secara umum itu dibagi menjadi beberapa. Ada faktor genetik seperti bawaan, jenis kelamin dan lain-lain. Ada faktor lingkungan, ada faktor biologis, ada faktor fisik. Sementara faktor yang mempengaruhi perkembangan sel saraf otak anak pada masa prenatal yaitu berikut: gizi ibu pada waktu hamil, mekanisme zat kimia, hormon, radiasi, infeksi, stres, kekebalan tubuh, anoksia embrio yaitu menurunnya oksigen janin. Sementara faktor yang mempengaruhi perkembangan sel saraf otak anak pada masa postnatal yaitu biologis, meliputi jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit dan lain-lain. Kronis. Yang selanjutnya adalah fisik yaitu meliputi cuaca, musim, keadaan geografis, sanitasi, keadaan rumah, radiasi dan lain-lain. Ada faktor psikologis meliputi stimulus, motivasi belajar, sekolah. Kemudian faktor keluarga dan adat istiadat meliputi ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, agama, adat istiadat dan lain-lain. Cara mengoptimalkan otak anak ataupun mengembangkan sel-sel saraf pada anak sehingga dapat berkembang sebagaimana mestinya seperti penjelasan sebelumnya, yaitu dengan diberikannya nutrisi yang baik, kemudian diberikan stimulus yang baik dalam artian dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan koheren. Selanjutnya adalah kelainan sistem saraf. Jadi ada beberapa kelainan sistem saraf itu yaitu autisme pada anak merupakan kelainan neurologis yaitu berupa gangguan perkembangan yang ditandai oleh dua jenis perilaku di mana terjadi defisit dalam komunikasi, kemudian kesulitan dalam kontak mata, interaksi sosial dan perilaku yang terbatas atau terulang. Yang kedua itu adalah cerebral palsy atau memiliki kekurangan rentang gerak, yaitu gangguan kerusakan pada otak yang belum matang saat berkembang sebelum kelahiran anak. Yang ketiga adalah epilepsi atau gangguan otak di mana seorang anak mengalami kejang-kejang berulang atau dipicu oleh perubahan aktivitas listrik dan kimia di otak. Yang keempat itu adalah hidrosepalus, yaitu terjadi pada karena cairan yang menumpuk di tengkorak sehingga menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan intelektual sang anak. Selanjutnya adalah spina bifida, adalah cacat tabung saraf di mana otak di sini mengendalikan apa semua yang dipikirkan dan dirasakan seseorang anak, sehingga di mana otak sebagai komputer pusat yang mengontrol semua fungsi tubuh. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai dasar-dasar neurologi di bagian perkembangan sel saraf otak anak. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.